Pri. Selamat pagi, Pak Anton. Apa kabar? Baik, Assalamualaikum Pak. Puasanya masih semangat dong ya Pak? Ya, insya Allah semangat. Selalu semangat, belajar semangat dari Pak Anton nih, luar biasa. Saya ini kepo Pak, kepo. Nggak ada kerjaan, jadi cari-cari kerjaan. Dan tapi seneng, ada sesuatu manfaat yang dirasakan buat teman-teman. Jadi teman-teman saya mungkin minta waktu sekitar 5 menitan ya Pak ya, biar ngumpul dulu teman-teman nih pada Oke. join. Siap, Eh, siap, siap. Ya, jadi hal yang menarik bahwa saya membangun satu komunitas reseller. Ini sebenarnya komunitasnya terbuka, siapa aja bisa join. Kita bicaranya mengenai travel agent dan setiap hari jam 8.50 Senin sampai Sabtu saya live gitu ya. Awalnya nyoba-nyoba Zoom, nyoba ini, nyoba itu, tapi nggak begitu cocok, Pak. Ternyata live story ini, satu, gampang dioperasikannya, kedua, jangkauannya kemana-mana, ketiga, sangat-sangat apa ya, friendly menurut saya. Nanti ini juga mungkin buat Bapak jadi inspirasi, Bapak kan ini ngajar, Pak. Jadi bisa ngajar lewat Insta Story gitu ya. Yang menariknya dari Insta Story ini adalah ada rekamannya 24 jam, Pak. Jadi kalau sekarang ini ada yang nggak sempet, misalnya 8.50 atau nanti baru joinnya mungkin 9.30. Nah, ini bisa selama 24 jam. Kalau kebetulan kalau saya karena ini buat komunitas, saya rekam dan saya masukin ke YouTube, Pak, supaya ini lebih kepada edukasi gitu ya. Ini sudah 14. Wah, ini seru nih, Pak. Mas Dipta ini dari Jogja, Pak. Jadi Luar biasa. Arumuci dari Solo, Pak. Lalu Pak Felix dari Cilegon gitu ya. Ini dari mana-mana dan kemarin ada dari Loksemawe gitu ya. Ini juga selalu Loksemawe. Saya pernah ke Aceh, Bapak pernah ke Aceh, Pak? Pernah sampai ke apa? Yang ujungnya tuh Sabang, eh Pulau W. Sabang ya. Ya. Nah, itu. Diundang. Nah, ini adalah di Lok Semawe, Pak. Lok Semawe itu Oke. 200 kilometer dari Banda Aceh. Saya bilang, saya nanti mampir deh kalau ke Banda Aceh. Oh, Pak, saya di Lok Semawe. Lok Semawe 200 kilometer. Waduh, tapi luar biasa, Pak. Dia sangat sekali gitu ya. Oke, Pak, kita sudah 20. Kita Sudah start ya? akan mulai ya, Pak ya. Pak Pri, ini satu kehormatan buat saya. Kalau Sama-sama. kita offline malahan agak sedikit susah ngatur waktunya. Bapak pergi melulu, saya pergi melulu. Bapak ada, Terutama saya Pak Anton yang susah. selalu Papa sana. Sekarang ini begitu di rumah aja, udah. Saya bilang, Pak minta tolong, langsung yes gitu ya. Wah, itu senang. Dan ini satu yang bermanfaat buat teman-teman yang lain. Hari ini adalah karena spesialisasi Bapak adalah wisata halal. Eh, Mungkin kita mulai dari yang basic. Apa sih kriteria yang dimaksud wisata halal? Silahkan Pak Pri. Ya. Oke, Pak Anton tadi terima kasih banyak, wah luar biasa nih memang semangat Pak Anton nih. Saya lebih enak panggil Pak Anton atau panggil Pak Teddy ya? Biasanya kalau Anton, lebih Pak. akrab Pak Anton, Pak. Anton. Oke. Ya, dulu saya ini Pak, apa namanya salah satu apa ya namanya ini agak flashback ke belakang sedikit ya. Mengenal Bapak tuh sebetulnya udah lama, tapi ya saya kan namanya orang kecil ya, jadi ngeri-ngeri gitu ya. Siapa yang nggak kenal Pak Anton ya? Dan ya alhamdulillah Pak Anton pagi ini saya bisa live bahwa Pak Anton sekaligus saya bisa belajar. Salah satu yang saya bisa belajar di Pak Anton termasuk yang saya follow juga apa namanya cuitan Bapak di atau tulisan Bapak di grup Asita kita ya, kan Bapak itu ini benar revolusioner benar ya, apa inspiring benar ya, seperti kegiatan kita pagi ini apa menginspirasi gitu. Dan yang saya satu hal yang apa positif
saya petik dari Bapak adalah semangatnya itu, Pak. Ya, saya rasa apa di saat-saat seperti ini yang punya terobosan atau punya apa bisa dikatakan kegiatan positif kan bingung ya kita mau cari kegiatan apa gitu ya. Dan Pak Anton mulai apa RTA ini ya, saya rasa ini satu apa ya good idea bener. Dan ya saya berharap insya Allah suatu saat ini bisa menjadi apa ya seperti marketplace ya nantinya ya Pak ya. Gitu ya Pak. Partner, Pak. Partner, produk Bapak saya jualin, Pak. Luar biasa Pak, itu luar biasa. Sekarang memang ininya apa dunianya dunia digital Pak. Ya kan offline mungkin kita udah dulu mungkin zaman-zaman tahun 90-an ya saya juga ngalamin dulu kan sebelum ada era apa Facebook, Instagram, dulu kan kita pameran seperti kayak gitu-gitu ya Pak. Ya, brosur, cetak segala macam. Sekarang kan dunianya beda ya. Jadi luar biasa nih Pak Anton. Terima kasih. Saya dapat kesempatan pagi ini untuk kita sama-sama diskusi, terutama saya yang belajar sama Pak Anton. Oke Pak Anton, saya ingin jawab pertanyaan Bapak sekaligus bisa menjadi bahan diskusi kita pagi ini. Mungkin masih jauh dari sempurna atau silakan koreksi apa yang saya sampaikan nanti bahwa pada prinsipnya, pada basicnya yang tadi Bapak pertanyakan bahwa wisata halal ini adalah kita ingin mengakomodir ya kebutuhan Muslim travelernya Pak. Ya, jadi kebutuhan basicnya tuh apa sih? Gitu ya, kebutuhan basicnya seorang Muslim dalam traveling itu apa sih basicnya? Yaitu Pak kewajiban kami sebagai seorang Muslim yaitu kita tidak lupakan sholat Pak, sholat 5 waktu ya, dan makanan halal ya. Oh iya, saya juga ingin sampaikan ini dulu nih apa kepada teman-teman yang join di live Instagram ini, teman-teman Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan semoga puasa kita menjadi ladang amal ibadah kita, teman-teman Muslim, dan tetap semangat dalam situasi seperti ini ya, tetap semangat. Nah ini semangatnya dibakar terus sama Pak Anton. Jadi kembali lagi Pak Anton, saya mulainya memang di saat ini agak flashback ke belakang Pak. 2010 saya membuat satu kantor kecil-kecilan gitu ya, di mana saya ingin mencari diferensiasi Pak. Setelah saya lama jadi freelance tour leader, bekerja di beberapa travel, akhirnya saya memutuskan saya harus mandiri gitu ya, harus punya usaha sendiri lah seperti Pak Anton gitu ya. Dulu malah saya ingat sekali saya mau franchise kayaknya, pengen franchise X Travel ya kayaknya, atau franchise yang lain gitu. Saya udah timbang-timbang sana timbang sini, ingin punya satu usaha gitu Pak di dunia tourism industry ini, yaitu travel. Tapi travelnya itu travel apa gitu Pak? Kalau saya buka travel biasa, maksudnya sama dengan yang lain, ya saya tidak ada bedanya dengan travel yang lain Pak. Justru saya mencari diferensiasi. Bagaimana saya dengan keterbatasan modal, ya, dengan segala keterbatasan, saya bisa bisa eksis gitu ya. Saya jadi ingat salah satu dosen saya bilang harus inovatif gitu, harus ada inovasinya. Jangan copy paste atau jangan jiplak gitu Pak. Oke. Saya juga ingat ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Oke, saya amati owner travel dulu yang tempat saya bekerja. Oh, cara kelolanya begitu. Saya amati, saya tiru, tapi saya modifikasi Pak.
Modifikasinya apa? Saya modifikasinya dalam bentuk paket turnya, kontennya, agar tidak sama dengan konten-konten yang lain. Kalau saya sama dengan konten-konten, misalnya saya sama dengan konten TX Travel, ya saya kalah bersaing dong. Pak Anton dari tahun 81 kan? Iya Pak. 81. 81 itu saya masih SMP Pak. Jadi saya nggak mungkin head to head dengan gajah gitu ya. Dari segi permodalan, dari segi pengalaman, saya pasti kalah. Maka daripada itu saya buatlah diferensiasi. Nah, diferensiasi itu di mana diferensiasinya gitu kan? Kalau modal ya jelas saya kalah sama Pak Anton atau kalah dengan yang lain-lain. Diferensiasinya apa? Kalau servis pasti semua orang berlomba dalam servis karena namanya juga jual jasa Pak ya. Namanya travel kan jual jasa, pasti berlomba dalam pelayanan. Diferensiasinya adalah dalam bentuk kontennya, ya. Di mana saya ingat 2010-an itu travel Muslim, ya, mereka kan fokusnya hanya umroh dan haji, Pak. Betul nggak Pak? Umroh dan haji. Kalaupun ada rute atau destinasi di luar umroh dan haji itu biasanya Aqsa, ya, karena di sana ada masjid ketiga, atau Turki, ya, karena kalau mau umroh biasanya kalau pakai Turkis ya transit di Istanbul sekalian city tour deh, ya kan, atau Dubai, Abu Dhabi, karena kalau pakai Etihad atau pakai Emirates ya transit di sana sekalian city tour deh. Tapi bagaimana dengan destinasi-destinasi lainnya, termasuk juga destinasi Nusantaranya? Ya, karena selama berpuluh-puluh tahun travel Muslim ini dia tidak tidak sentuh destinasi lain Pak, termasuk juga travel Bapak saya rasa, betul nggak? Ya, travel Bapak kan namanya travel leisure umum, ya kan? Kalau umum kan ya tidak ke masjid toh pastinya ya. Tidak juga mungkin tidak ke gereja juga kan Pak ya, semua umum ya, destinasi hanya ke objek wisata kan. Seperti itu. Jadi poinnya adalah kita buat itinerary-nya, ada sholat di masjid-masjid yang ada di negara tersebut, ya. Meskipun kita tidak bisa sholat 5 waktu karena keterbatasan waktu kan Pak ya. Kalau subuh bisa di hotel, maghrib bisa di hotel, tapi kalau siang zuhur asar biasanya kita kodok atau kita gabungkan Pak. Jadi poinnya adalah kita mengenalkan masjid-masjid, termasuk kita mengenalkan masjid-masjid yang ada di negara tersebut, dan tentunya kita strictly dengan makanan halal Pak. Nah, lalu pertanyaan ini berkembang Pak, bagaimana mencari oke, kalau masjid mungkin banyak gitu ya, atau bukan banyak, artinya kita bisa nemukan ya, ada juga kota-kota yang nggak ada masjid juga ada. Kita ketemunya hanya sebuah musola kecil atau masjid kecil gitu ya, malah satu ruangan yang bukan masjid atau bukan musola itu dijadikan tempat untuk sholat, itu juga banyak karena kita menjadi minoritas di sana. Tantangannya itu selain menemukan masjid, yaitu restoran halal Pak. Restoran halal yang bercita rasa atau yang masuk di lidah kita Pak. Karena kan restoran halal yang ada di negara-negara sana, katakan di Eropa ya, gitu kan, didominasi oleh makanan Middle East, ya, makanan Maroko, makanan Libanon, atau makanan Arabik gitu ya. Yang mana kalau Bapak traveling 14 hari atau 18 hari makan seperti itu terus, ya, pertanyaan saya, apa kita bisa makan seperti itu? Pasti angkat tangan Pak. Enggak. Hari pertama, hari dua kita bisa makan Pak. Hari ketiga, keempat, mereka udah teriak, saya pengen nyari nasi putih. Betul nggak Pak? Kurang lebih sampai situ dulu Pak. Itu untuk basic. Iya, saya ada kenangan khusus tentang wisata halal ini Pak. Jadi saya charter pesawat 2016. Saya tidak begitu punya fokus ke wisata halal karena 2016 pada waktu saya charter cuma 13 kali dalam 1 tahun. Dan
penuh. Sebulan sekali, ambil 2 kali ya. Iya. Oke. Begitu saya masuk ke 2017, dari seminggu sekali menjadi seminggu 3 kali. Nah, ini Artinya baru naik kan permintaannya kan? bukan pesawatnya dinaikin, Pak. Permintaan belum, Pak. Kita masih jadi kita bikin dulu available produknya seminggu 3 kali, seminggu 3 kali pesawatnya, Pak. Jadi seminggu 3 kali itu adalah back to back begitu ya. Pesawatnya ada 3 seminggu itu. Nah, bisa dibayangkan yang terjadi adalah mulai mikir bagaimana nih cari pasar yang baru. Pasar yang baru yang saya lihat adalah wisata halal. Nah, saya mulai lakukan. Saya membutuhkan 6 kali, Pak. Saya sampai 6. Apa yang mendasari Bapak mencari pasar di wisata halal? Apa yang mendasarinya, Pak? Ini menarik nih masalah. Karena grup saya tidak ada yang Muslim, tetapi mulai kalau dulu saya mengatakan, oke, mereka tanya makanannya halal nggak? Kita bilang nopok, ya itu udah biasa gitu, nopok. Tapi ternyata kriteria halal bukan nopok, 2 hal yang berbeda gitu ya. Masuk ke restoran ada B2-nya, nggak mau masuk, Pak, nggak mau masuk. Yang masaknya bukan Muslim dalam tanda petik, bukan di restoran Muslim, dia berpikir nggak mau masuk gitu kan. Oh aduh, saya mau mengembangkan pasar, lalu saya mulai. Hainan itu pulaunya kecil, Pak. Cuma memang turisnya yang datang ke Pulau Hainan 10 kali daripada yang turis datang ke Bali. Jadi memang besar sekali. Tetapi dia punya yang mayoritas yang datang itu domestik dari China, sehingga nggak ada istilah perlu makanan Muslim. Tetapi menariknya di sana ada 20.000 Muslim, dari 3 juta 20.000, dan ada kampung-kampung Muslimnya. Nah, saya mulai cari. Nah, ini saya mau cerita ke teman-teman betapa bukan hal yang gampang bikin wisata halal itu. Saya survei sampai 6 kali, Pak. Pertama saya survei dengan manajer saya, dia Muslim. Lalu saya bilang, ayo kita survei. Di China, Pak, makan siang, makan malam, di meja itu ada bir, Pak. Betul. Nah, bir itu adalah... ada wine. Ini pertanyaan saya kan waktu awal adalah, bir boleh nggak? Manajer saya bilang, dia Muslim. Nggak apa-apa, Pak, ada bir di situ, kita nggak usah makan, gitu kan. Saya pikir, kalau salah bagaimana gitu kan. Satu hari saya mengundang satu pesawat itu diisi oleh Asita, Pak, dari seluruh Indonesia, 34 provinsi. Di situ kan campur, segala agama ada di situ. Karena dari Indonesia, benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Yang menarik adalah ada sekelompok kecil yang tidak makan, Pak, selama 2 hari. Jadi makan pagi dia di hotel bisa pilih, tetapi makan siang begitu ngelihat menu ada B2, ada babi, nggak makan. Makan malam ngelihat menu, walaupun makanan keluarnya nggak ada babi, Pak, nggak dimakan. Waduh, hari kedua, hari ketiga saya baru tahu. Bapak bayangin gitu ya, saya sebagai organizer mengundang seluruh Asita dari Sabang sampai Merauke, ada kurang lebih mungkin sekitar 7-8 orang yang sangat ketat. Saya deg-degan, Pak. Deg-degan, lalu gimana? Waktu itu kita mengundang ketua asosiasi Muslim di Hainan. Kebetulan dia bisa bahasa Inggris karena sekolahnya di Abu Dhabi. Lalu saya nanya ke dia, gimana dan lain sebagainya. Nah, itu dapat pencerahan luar biasa. 1, pokoknya di meja nggak boleh ada bir gitu ya. Persoalan makan atau tidak boleh. Itu ada, dia kasih ayat-ayatnya gitu ya. Yang kedua, dia tunjukin. Saya ke kampung Muslim. Bayangin, Pak, di kampung Muslim dia aja bisa nunjuk. Ini ada kurang lebih 40 restoran Muslim, tapi hanya 2 yang menurut dia halal. Kaget nggak, Pak? Kita kan bingung. Kita orang asing ngelihat ke situ restoran ada 40 berjejer, dan di kampung Muslim, Pak, bukan di kampung yang lain.
ternyata cuma ada 2 restoran. Nah, dari situ mulai saya butuh 6 kali. Setelah itu baru sekarang itu udah lancar, Pak. Ke Hainan, kalau ke Kunming, ya kalau ke Kunming aman, Pak. Karena Kunming itu tempat lahirnya Muhammad Cheng Ho gitu ya. Betul. Itu aman. Lalu ke Inner Mongol, Ningxia itu juga provinsi Muslim, jadi aman. Ke Guilin, ke Guilin juga aman, Pak. Ternyata Guilin itu banyak Muslimnya. Nah, jadi saya mau cerita bahwa bikin wisata halal itu nggak gampang. Saya appreciate banget ke Bapak bikin terobosan seperti begini. Pak, ceritain sedikit dong, Pak. Kalau di Asia yang paling susah bikin wisata halal kemana, Pak? Oke, Pak Anton, terima kasih. Ini pengalaman yang luar biasa ini dalam rangka memfasilitasi kebutuhan Muslim traveler. Yang mana sebetulnya ini juga menjadi satu opportunity, Pak. Sebetulnya kalau kita lihat secara ini ya, mau dibuat kita bicara bisnis, ya karena apa? Mayoritas penduduk Indonesia kan Muslim, Pak. Pasarnya besar sekali, Pak. Ya kan? Sampai-sampai, Pak, Gunung Titlis di Swiss, Pak, di Gunung Titlis ya di Swiss ya, itu dia punya restoran halal, Pak, di gunung loh, Pak, di Swiss, Pak. Ya memang semuanya pakai proses ya. Kita audiensi terus, kita bicara panjang lebar bahwa potensi Indonesia itu luar biasa marketnya, ya, dan ekonominya kan cenderung membaik terus ya. Segmen orang untuk yang travel itu kan meningkat terus dari yang level menengah ke atas sampai yang menengah pun naik gitu ya. Dan jalan-jalan itu mudah menjadi tren sekarang begitu ya, bukan seperti 10-15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Jadi saya juga apresiasi juga Bapak melakukan hal yang sama seperti kita lakukan untuk destinasi di Mongol, Hainan. Saya juga sudah ke sana. Terima kasih Pak Anton, waktu itu saya juga join kan di grup Pak Anton ke Hainan. Termasuk saya juga belajar ya di sana. Karena begini Pak, saya pun memulainya itu ya berdarah-darah juga seperti Pak Anton juga. Saya bukan saya survei, tapi saya membuka market ini sampai istri saya nanya, nanti laku nggak? Seperti itu. Bisa laku nggak? Kamu sekarang nggak ada kerjaan apa-apa loh. Dulu kan saya freelance tour leader, Pak, lama. Freelance outbound tour leader ya. Jadi bawain grup orang gitu ya, grup Bapak misalnya gitu ya, terutama outbound-nya ya. Dan 10 tahun terakhir memang saya di destinasi Eropa. Jadi sebelum saya buat travel Adinda Azara ini, saya sebetulnya sudah tahu nih Pak tempat-tempatnya nih. Karena kan meskipun saya bawa travel umum, kan diisi pesertanya kan banyak yang Muslim, Pak. Seperti yang tadi Bapak ceritakan, saya juga sering kali jumpa dengan peserta tur yang memang strict ingin halal gitu ya. Yang seperti tadi Bapak katakan bahwa ada B2 digantung, ya nggak mungkin mau masuk gitu ya. Saya juga belajar Pak dari pengalaman yang ada ya. Memang benar Pak Anton bahwa pemahamannya beda-beda Pak. Seringkali beda-beda. Ada yang nopok santai aja gitu ya. Yang penting nggak ada babi gitu ya, nggak ada B2 gitu ya, nopok apalagi kalau kita di Eropa kan di atas meja kan ada wine Pak, itu kan seperti sama lah kalau di China ada bir gitu ya. Ada yang santai aja, tapi ada juga yang nggak mau makan ya, termasuk makan pagi di hotel. Nah permasalahannya kan Pak, hotel itu kan bukan hotel syariah ya. Dulu 2010-an saya ingat jarang sekali yang breakfast halal. Kalau sekarang mungkin di Jepang sudah ada Pak, ya di Jepang, di Korea sudah banyak hotel halal gitu dengan sertifikat loh Pak ya. Kita bicara sertifikat ya, bukan nopok nolak ya. Sudah banyak kalau sekarang. Karena apa? Karena Muslim travelernya tuh naik Pak.
demand-nya tuh naik. Wah, mereka nggak mau kehilangan pasar kan. Itulah salah satu yang kami selalu komunikasikan melalui forum yang kita buat Pak di 2015, yaitu IITCF ya, IITCF, Indonesian Islamic Travel Communication Forum ya. Jadi forum bersama travel muslim untuk sama-sama kita belajar, kita mengkampanyekan, kita yuk bermain apa ya namanya ya, bermain lahan lain selain umroh dan haji, karena ini adalah opportunity Pak ya. Coba bayangkan ya, di era misalkan di saat umroh stop ya, kalau seandainya pandeminya ini tidak meluas kan sebetulnya halal turnya bisa dilakukan Pak, bisa dijalankan kan Pak, karena untuk mengisi kekosongan ya di saat umroh stop gitu ya, pada saat musim haji misalkan seperti itu ya, atau pada saat seperti ini ya. Jadi kembali lagi Pak, memang benar bahwa membuat paket tur halal itu tidak mudah Pak ya. Saya pun sampai membuat satu buku namanya Muslim Travel Solution, yang mana ini sebetulnya bukunya ya buku jauh dari sempurna, tapi saya mulai Pak, saya mencoba mulai Pak, karena saya lihat kembali lagi yang tadi saya sampaikan 2010 itu 2011, aduh saya prihatin gitu ya. Saya rasa masih bisa dihitung dengan jari, atau mungkin tidak ada travel yang concern kepada wisata halal ya. Maka daripada itu dengan tertatih-tatih ya, mencoba menyampaikan kepada klien-klien kami gitu ya, bahwa oh ini kita begini loh, itinerary-nya seperti ini, dan makanannya seperti ini. Lalu kita juga mencari terobosan Pak, bagaimana kita makan itu ya nyaman Pak, bagi para pemeluk agama Islam dalam traveling itu nyaman makanannya, karena mereka awalnya memilih makannya itu masak Pak, masak sendiri ya di hotel, sendiri di hotel, bawa gitu ya, bawa bekal gitu ya. Saya nggak bisa melarang juga ya, karena saat itu kan memang keterbatasan kita restoran Pak gitu ya. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa kalau di Eropa, atau saya rasa juga hampir di semua hotel, kita kan nggak boleh masak Pak di dalam kamar Pak. Boleh nggak sih masak di dalam kamar? Kan nggak boleh Pak. Ya kan, apalagi yang ada bau-bau khusus gitu ya. Itu kan bukan hanya bisa kebakaran, tetapi bisa mengotori gitu ya Pak ya. Jadi kamar itu saya rasa hotel tidak izinkan kita masak-masak gitu Pak ya. Jadi kurang lebih begitu. Lalu sambil berjalan saya mencari ini Pak, mencari jalan keluar, solusinya apa sih ya, agar mereka bisa jalan-jalan dengan nyaman ya, sholatnya tidak ketinggalan, lalu makanannya ini gitu Pak. Nah, salah satu terobosan yang saya lakukan Pak adalah saya menggandeng teman-teman yang ada di negara tersebut Pak ya. Misalkan katakan karena spesialis saya di Eropa, teman-teman saya dikatakan di Belanda gitu ya, atau di Swiss, atau di Jerman, atau di Italia, orang-orang Indonesia yang ada di sana, untuk buatin nasi box Pak, nasi box gitu ya, nasi box ya. Saya tanya, Bu, bisa nggak bikinin kita catering? Oh, memang saya sering bikin catering kan kita juga di sini kangen masakan Indonesia. Kadang-kadang kalau ada acara di KBRI, di KJRI, kita sering bikinin. Akhirnya saya pesan-pesan seperti itu Pak. Jadi kalau makan malam mereka kirim ke hotel. Kalau siang mereka kirim ke satu objek wisata, kita makan sama-sama, kita cari tempat gitu ya untuk makan sama-sama. Dan itu memang juga ada keterbatasannya juga, karena kalau winter susah kan Pak, kalau makan di tempat terbuka dingin begitu ya. Sementara kalau kita mau makan di dalam bus nggak bisa
nggak bisa terima kita makan di dalam bus. Nah ini juga satu tantangan Pak. Seperti itu. Maka daripada itu ya kita pinter-pinter kita mencari solusinya lah, solusinya lain lagi kita pakai masjid untuk makan, minta izin untuk kita makan di sana dengan nasi box tersebut. Meskipun juga ada beberapa klien kita yang bilang, aduh ini nggak proper ya, masa jalan-jalan makannya nasi box gitu ya, makannya harus di restoran yang ini dong gitu ya. Ada juga seperti itu ya Pak. Jadi memang kita harus lihat tipikal klien kita Pak. Kita mau bermain di segmen mana ya, dan di di destinasi mana. Karena kalau kita main di Turki, saya rasa kan nggak masalah Pak, makanan halal itu di sana nggak masalah ya, Turki, Dubai seperti itu ya. Asia pun saya rasa juga tidak terlalu sulit Pak ya, kalau seperti kita tur di Malaysia atau tur di Hong Kong banyak makanan halal ya, atau di Singapura gitu ya. Yang kesulitannya itu adalah pada saat di mana negara-negara kita menjadi minoritas Pak. Seperti kita di Eropa Utara Pak ya, di Skandinavia ya, itu kan sulit sekali ya mencari restoran yang benar-benar halal ya. Kita bicara benar-benar halal dalam arti restoran tersebut mempunyai sertifikat Pak, karena di sana kan juga ada yang namanya Muslim friendly Pak ya, Muslim friendly ya, artinya ya nopok nolak itu ya, seperti itu. Jadi ya ini sebetulnya saya pribadi ya, saya juga masih terus belajar Pak ya, belajar dan menerima masukan daripada klien-klien kita, daripada teman-teman. Ayo kita diskusi bagaimana ke depannya sih seperti ini, karena kita juga masih belajar, masih jauh daripada sempurna. Tetapi at least kita sudah mulai Pak. Artinya kita sudah mulai bahwa kebutuhan Muslim traveler ini kita akomodir dalam rangka memberikan rasa nyaman dalam travelingnya gitu ya. Karena mereka kan juga bukan hanya mau umroh dan haji Pak, mereka juga mau jalan-jalan Pak. Ya kan? Mereka punya uang mau jalan-jalan, pengen lihat dunia luar Pak, bukan hanya umroh dan haji, jangan salah Pak. Ya, mereka ingin pengen juga ke Amerika, mereka pengen ke Australia, New Zealand, Jepang, Korea dan lain sebagainya, bukan hanya umroh dan haji, jangan salah seperti itu. Jadi saya menyambut baik sekali dengan RTA ini Pak. Mudah-mudahan ke depan saya bisa join meramaikan RTA ini ya, Reseller Travel Agency, agar semakin semakin tersosialisasikan Pak kepada para Muslim traveler ya Pak. Karena saya lihat saat ini juga masih banyak yang belum tahu ya, jalan-jalan itu bisa nyaman dalam dalam perjalanan itu di travel apa sih, kurang lebih begitu ya. Karena kalau mereka yang sudah kan mereka kan ya sholatnya di bus gitu ya, dan makanannya ya seketemunya gitu ya. Nah ini yang membuat keprihatinan saya, termasuk juga ini menjadi satu opportunity, sekali lagi menjadi satu opportunity ya, atau lahan yang bisa digarap Pak, yang bisa digarap, dan ini marketnya luar biasa sekali Pak. Termasuk juga wisata halal Nusantara ya, bukan hanya mancanegara, termasuk juga Nusantara. Tapi kalau di Indonesia kan karena kita mayoritas penduduknya Muslim, mencari restoran halal di Indonesia tidak sulit ya, karena kita mayoritas Muslim ya. Tapi bagaimana pertanyaannya pada saat kita berkunjung ke negara mayoritas non Muslim? Nah ini menjadi challenge-nya Pak, kurang lebih gitu Pak Anton. Oke, ada hal yang menarik pada waktu saya pergi ke Taiwan Pak. Di Taiwan sebenarnya Muslimnya cukup banyak. Tapi saya punya kendala pada waktu itu adalah restoran Muslimnya itu lagi Pak. Jadi nggak punya pilihan, menunya itu lagi. Nah, hal yang menarik pada waktu itu peserta tur saya, jadi kadang-kadang kita itu mesti belajar dengan peserta tur juga, karena mereka pengalaman kita itu kadang-kadang pakai kacamata kuda, nggak ngelihat kiri, nggak ngelihat kanan, lurus aja gitu. Lalu salah satu peserta tur bilang,
Pak, saya lagi baca nih, jadi mereka baru pertama kali ke Taiwan. Saya lagi baca bahwa di Taiwan itu ternyata banyak vegetarian, banyak yang makan vegan, jadi vegan di atas vegetarian. Kita coba dong Pak, itu pasti halal katanya. Saya bilang ya jelas itu pasti halal karena nggak ada binatang sama sekali gitu ya. Waduh Pak, ternyata jadi ini informasi juga buat teman-teman semua, khususnya di negara Taiwan itu industri vegetarian dan termasuk ke level yang lebih tinggi di mana itu vegan itu banyak. Jadi saya mungkin 3 hari pertama makannya adalah di Muslim restoran. Tapi begitu setelah itu dia bilang, Pak kita pindah ke vegan, ke vegetarian. Terus saya bilang, kenapa? Kita bisa makan daging segala macam. Tapi kan semua kan dari tepung gitu ya. Itu pengalaman. Yang kedua adalah pada waktu saya di China, ternyata juga sama Pak. Cari restoran Muslim itu susah. Tapi cari vegetarian food lebih gampang. Karena mereka masih ada yang Buddhisnya gitu ya. Dimana mereka kelompoknya masih nggak makan daging gitu ya. Betul. Nah, sama kayak pada waktu saya bawa Muslim ke Israel, Pak. Mereka tanya, Pak, kosher itu apa sih? Saya bilang, wah, kosher mah udah mirip kayak halal. Dan malahan dalam hal-hal tertentu lebih ketat lagi. Kita nyoba dong, pasti halal kan? Oh, saya bilang, pasti halal kalau kosher. Nah, ini jadi seru juga, Pak. Hal-hal yang seperti kayak begini sebenarnya menjadikan kita berkembang. Dari 1, kedua, ketiga. Ini ada yang kasih komen dari Pak Bob. Pak Bob bilang dia pada waktu bawa susah sekali, bawa ke Hong Kong, ke China, lalu dia bawa bekal gitu ya. Nah ini Pak Dipta dari Jogja, lebih aman bawa bekal sendiri atau cari wisata restoran halal? Mas Dipta udah dikasih tahu tadi, nyari restoran tuh susah gitu ya. Kalau bawa bekal itu lebih susah lagi. Coba misalnya 40 orang, gimana Pak mau bawa bekal? Silahkan kalau Pak. Bawa ya, jadi gini, kalau saat ini sih saya merasakan alhamdulillah lebih mudah kalau saat ini Pak. Saat ini jauh lebih mudah karena ya ada Mbah Google gitu ya. Memang beda sekali dengan 10 tahun yang lalu ya pada saat saya mulai ya. Ada Mbak Google, kita bisa searching, nyari restoran halal, nyari masjid, ya tinggal googling aja. Lalu yang kedua adalah saat ini sudah banyak Pak, restoran halal yang termasuk tadi saya ceritakan Pak, di Gunung Titlis itu Pak, di Swiss. Mereka itu takut Pak kehilangan market Muslim Pak, ya. Kita udah sering kali audiensi dengan mereka, kita sampaikan bahwa kita ini dari Indonesia, kita selalu kalau kita Gunung Titlis kita mau makan di gunung Pak, ya di restoran Panorama, you ini dong provide halal menu dong, karena kalau you kasih halal menu, saya yakin nanti tingkat kunjungannya pasti akan naik Pak. Saya bilang begitu sama mereka. Mereka kaji, lalu mereka diskusi dengan kita melalui forum yang tadi saya sebutkan, IITCF itu Pak, ITCF itu. Dan alhamdulillah 3 tahun yang lalu, 2017 akhir mereka membuat menu halal Pak. Dan itu memang perlu investasi kan Pak ya, karena membuat menu halal itu kan mereka harus investasi banyak hal Pak, termasuk sertifikatnya ya. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut Kak, itu kan ada prosesnya Pak ya. Karena kalau kita bicara halal itu kan dari bahan bakunya mereka dapatkan dari supplier yang halal ya. Lalu pengolahannya Pak tidak bisa dicampur ya dengan dengan yang lain, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi mereka investasi. Nah, hal tersebut juga kita sampaikan Pak kepada Accor Group Pak, kepada grup hotel ya. Saya bilang gini, Accor Group kan itu yang membawahi banyak hotel Pak, brand hotel kan Pak ya, masuk
termasuk Ibis, Merki dan lain sebagainya ya. Saya sampaikan bahwa you kalau punya makan pagi breakfast halal, wah itu okupansi punya hotel pasti naik benar. Saya bicara itu pada apa namanya salah satu pimpinan salah satu CEO-nya. Mereka sebetulnya sudah concern Pak kepada pergerakan Muslim traveler ini ya, semakin hari semakin banyak ya, semakin meningkat ya. Tetapi mereka juga punya kendala, yaitu kalau mereka mau buat standarisasi ada breakfast halal itu kan harus rempak ya, dan itu investasi besar ya. Tapi poinnya adalah kita lakukan Pak, dan kita dorong terus, kita istilahnya ya melakukan soft diplomation Pak ya. Karena ini kan kita tidak bisa paksa Pak ya. Kita tidak bisa paksa, tapi saya yakin mereka juga punya, kalau kita bicara dalam perspektif tentang bisnis ya, mereka concern kok bahwa ini adalah bisa meningkatkan bisnis mereka Pak, terutama hotel ya, terus restoran ya di satu objek wisata. Tetapi memang keterbatasannya adalah mereka juga butuh edukasi Pak ya. Salah satunya yang kita lakukan adalah edukasinya pada hotel-hotel adalah misalkan arah kiblat Pak untuk sholat ya, arah kiblat untuk sholat ya. Kan rata-rata tidak ada arah kiblat ya. Kalau sekarang sih gampang nih, kita udah pakai smartphone ya, tinggal kita install arah kiblat, bisa dijumpai ya di smartphone kita. Tetapi bagaimana dengan misalkan apakah semua orang pegang smartphone juga gitu ya? Kan juga enggak juga ya mungkin ya, kalau untuk orang-orang tua gitu ya. Seperti itu, yang traveling tanpa smartphone. Jadi kita edukasi Pak sampai saat ini bahwa tolong kalau ada yang tanya arah kiblat, arahnya ke sini nih, kurang lebih begitu. Terus ya kita sampaikan juga bahwa kalau makan pagi ada menu halal itu jauh lebih baik. Artinya tidak disatukan. Karena kan kalau makan pagi kan kita buffet kan Pak, ya kan? Ada chicken, ada beef, sebelahnya ada B2 gitu kan ya. Biasanya ya kita ini jadi istilahnya dalam tanda kutip ilfil gitu ya. Sebelahnya mau makan, sebelahnya ada B2. Aduh, jadi kita memang biasanya kita sarankan kepada peserta tur, kita mengambil yang aman-aman saja ya, aman-aman saja. Misalnya kita ambil buah ya, atau telur rebus seperti itu ya. Kemudian kita aman-amankan saja. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang sudah banyak Pak hotel-hotel yang memisahkan restoran ya Pak. Kalau kita lihat di Jepang lebih maju Pak. Jepang lebih maju Pak untuk masalah halal ini, dia lebih maju Pak. Dia sudah pisahkan makan paginya Pak dengan yang umum Pak. Itu luar biasa ya. Seingat saya ya, setahu saya di Indonesia aja, negara yang mayoritas Muslim, saya rasa baru Hotel Sofyan di Jakarta itu, hotel yang syariah gitu ya. Yang selebihnya ratusan hotel di Jakarta, saya rasa belum ada yang istilahnya punya sertifikat halal, atau mungkin ada tapi saya nggak tahu. Artinya begini Pak. Gimana? Jarang sekali. Iya. Ya, Bapak katakan makan di hotel bintang 5 di kawasan Sudirman Tamrin. Apakah di situ sudah ada tulisan halal menu atau halal section? Kalau di Jepang mereka udah pisahkan Pak, ditulis di sini ini halal menu. Yes, dengan sertifikat Pak ya, dengan sertifikat ya. Sertifikat itu yang mengeluarkan itu otoritas yang berwenang Pak. Bukannya dia sekedar tulis, itu melalui prosedur panjang, mekanisme yang panjang. Kurang lebih begitu Pak. Jadi alhamdulillah sih sekarang sih lebih mudah ya, dan saya bersyukur jadi ini lebih memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi Muslim traveler, termasuk juga bagi kita Pak, para pelaku ya, pelaku travel ini juga
sekali lagi menjadi apa ya, menjadi ladang atau menjadi opportunity kita untuk apa namanya menjadi alternatif lain bisnis kita ya, di samping yang sudah ada misalkan umroh dan hajinya, atau seperti di TX Travel yang sudah ada yang leisure-nya, tapi Bapak mau membidik pasar muslim, why not ya. Kita sekarang udah lihat ke 2 tahun terakhir top 10 agent udah buka ini kan, udah buka apa namanya khusus untuk halal turnya, udah buka kan Pak, 2 tahun terakhir saya lihat tur besar. Karena apa? Kembali lagi mereka tidak mau kehilangan pasar mereka, Pak. Poinnya seperti itu, ya. Dan alhamdulillah pula kami travel kecil Pak Adinda Zahra ini, tetapi setahun maksudnya setiap tahunnya kita grafiknya naik terus Pak. Saya boleh share sedikit Pak, 2019 Pak Adinda Azhara itu 3 kali lipat Pak. Ya ininya apa namanya apa sih namanya grafiknya dari 2018. 2019 kita 3 kali lipat dari 2018. 2018 ya lebih bagus daripada 2017. Terus gitu ya. Memang kita awalnya mulainya itu hanya dari satu grup yang isinya cuma 10 orang. Sedih Pak memang awal-awalnya Pak ya. Tapi ya berkat bantuan teman-teman media ya, karena kita juga butuh teman-teman media untuk mensosialisasikan ini, termasuk juga bantuan Pak Anton di RTA nanti agar ini menjadi lebih masif, lebih bisa tersosialisasikan. Ini satu big opportunity Pak, kurang lebih. Amin, amin. Pak mau nambahin lagi karena kurang aware bahwa ada satu kapal pesiar sama. Dia juga cuma ada satu kapal pesiar, yaitu namanya Genting Dream Cruise. Dia tahun 2018 akhir mempunyai satu buffet corner, halal corner restoran. Ini bukan restoran, buffet ya. Jadi satu corner saja. Dan yang paling menarik adalah sekarang ini saya sudah 17 kali Pak naik kapal itu. Jadi bisa merasakan bagaimana bedanya. Dan saya naik mungkin 5 kali terakhir sudah ada halal cornernya. Dan halal corner ini enak banget Pak. Buat saya cocok banget. Saya orang Sukabumi, suka sambal, ada kedua ada pete Pak. Ada pete, ada lalap gitu Pak. Terus ada sop buntut. Di sana namanya bukan sop buntut Pak, sop ekor gitu ya. Waduh, Pak, saya bacain ini udah banyak komen dari Sari Suryanti. Priyadi sangat konsen sekali dengan wisata halal. Emang perintis Indonesia hanya Pak Priyadi. Yes, Ciayu ya. Kita banyak belajar, makanya saya undang ke sini dari Bapak Ki. Perbandingan kos wisata biasa dengan wisata muslim, gambarannya gimana Pak? Berapa persen biaya perbedaannya? Oke Pak, nanti tahan dulu. Ini ada Pak Ferry Dahsyat. Nah, Pak Ferry Dahsyat ini luar biasa Pak. Dia sebenarnya jagoan properti Pak. Namanya pendekar properti Pak. Tapi memang dia tukang jalan-jalan juga. Saya racunin dia Pak supaya jalan-jalan terus. Nah, dia tanya begini. Apa paketnya supaya travel tidak pusing? Oh, maksudnya supaya tidak pusing dengan makan siang, dengan makan malam, dikasih cashback aja, Pak. Jadi mereka bebas cari sesuai keinginan, dan banyak fast food internasional sana yang biasanya halal. Tergantung juga, ada yang ada yang enggak ya, Pak ya. Nanti saya jawab, Menarik ini, menarik. Iya. Terus nah ini Pak Bob. Jepang negara paling siap dalam halal meals. Mulai dari kedatangan barang halal di pelabuhan sudah dipisah. Jepang peluang mendapatkan halal di Asia. Yes, oke. Pak, silakan Pak. Tadi berapa perbedaannya dan di cashback? Oke. Terima kasih. Nah, ini mungkin yang tanya perbedaan cost makanan halal dengan yang katakan nopok gitu ya. Itu mungkin pelaku nih atau travel nih ya, karena mungkin beliau juga sudah merasakan bahwa untuk makanan halal memang lebih mahal Pak daripada
katakan kita makan di Chinese food gitu ya, katakan di Eropa ya. Kalau kita makan di Eropa, Pak, di Chinese food itu dengan makan table set gitu ya, itu berkisar antara 7 sampai 10 euro per pax ya, per orang ya, 7 sampai 10 euro. Tetapi itu tidak bisa kita dapatkan untuk menu halal, Pak. Memang menjadi apa ya, operation cost kita menjadi lebih mahal, Pak. Jadi gini, kalau kita bikin paket tour ya kan, kita kan ngitung quotation, Pak ya. Quotation kita kan salah satu isinya adalah mengenai meals kan ya. Jadi harga quotation kita memang jadi agak lebih tinggi daripada harga tour umum ya, yang kita biasa misalkan kita makan di Chinese food gitu ya. Karena apa? Nah ini, karena satu, kalau menu halal itu otomatis mereka mendapatkan bahan bakunya atau dagingnya, ayamnya itu dari supplier halal, ini Pak ya, dari supplier halal, dari bukan yang sembarangan, Pak ya. Nah di negara-negara tertentu itu kan supplier halal itu kan tidak banyak, Pak, ya kan, mungkin 1, 2, 3 tergantung negaranya ya. Nah untuk mendapatkan apalagi kalau pada saat kesulitan gitu ya mendapatkan bahan bakunya, harga pasti akan naik dan seperti itu, Pak. Jadi tidak umum gitu ya, tidak umum seperti yang mudah didapatkan untuk restoran umum, kurang lebih begitu. Itu salah satu kenapa halal makanan halal itu agak lebih naik. Perbedaannya mungkin bisa di 10-15% ya. Untuk harganya ya. Nah, kita mensiasati bagaimana kita juga bisa bersaing dengan harga leisure yang umum ya, agar para peserta kita tidak teriak gitu ya, kok mahal nih yang halal tour nih ya. Meskipun mahal pun mereka juga pergi, Pak. Ya, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, Pak. Karena mereka begini, oh ya udah deh, nggak apa-apa, mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting halal. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, kecuali yang tadi tuh ada pertanyaan bahwa kasih cashback aja, mereka makan sendiri masing-masing. Belum tentu juga itu menjadi satu solusi yang baik, Pak. Karena begini, Pak. Ya, namanya satu grup tour ya. Ini beda dengan kita membawa keluarga kita, Pak. Hanya 4-3 orang, 7 orang, 5 orang. Satu grup tour 40 orang, dikasih cashback, mereka cari makan sendiri. Kita kan harus bermain dengan time management, Pak. Ya kan, waktu makan siang yang harusnya 35 menit, 45 menit, 1 jam, itu bisa molor 2,5 jam, Pak. Karena apa? Karena mereka cashback, ya, karena mereka mencari makanan masing-masing, ya. Udah begitu antrinya dan lain sebagainya, mereka nggak tahu mau makan apa. Kita nggak mungkin sulit juga mengikuti selera mereka satu-satu, kan kurang lebih begitu, Pak. Kalau kita sudah arrange sebelumnya di satu restoran ya, mereka sudah prepare, datang mereka langsung bisa makan, Pak, bisa on time ya kan, langsung habis makan jalan lagi. Kan kita di sini bermain dengan waktu, Pak. Kita kan ada itinerary yang kita harus jalankan sesuai dengan timingnya. Kita punya time management yang ketat, Pak. Apalagi kalau di Eropa itu pemakaian busnya hanya bisa maksimum 12 jam. Itu termasuk lunch, termasuk dinner, termasuk objek wisata, termasuk sholat, dan lain sebagainya. Perjalanan dari titik A ke titik B, dan lain sebagainya. Maka daripada itu, seorang tour planner dia harus pengalaman di lapangan, Pak. Ya, saya kadang-kadang sedih, Pak. Banyak travel, mohon maaf saya nggak usah sebutin travelnya. Dia tulis itinerary sebanyak-banyaknya itu hari ya. Dalam hati saya itu, apa orangnya terbang gitu 1-2 menit turun terus naik lagi, turun naik lagi. Apakah harus seperti itu? Mereka kan ingin nyaman, Pak. Ya, mereka mohon maaf ya, mereka nggak pengalaman di lapangan, Pak. Mereka hanya tulis di brosurnya tuh, di websitenya sebanyak-banyaknya agar bisa menarik, Pak. Betul nggak? Agar bisa menarik orang, wow,
dalam satu hari ini kunjungannya banyak loh, gila, lebih banyak daripada travel Soekarno gitu ya. Kalau saya jujur aja, saya nggak berani nulis banyak-banyak, saya nulis proporsional benar-benar ya, karena saya mengerti sekali. Saya 28 tahun di travel Pak, dari 92 saya mengamati tipikal orang Indonesia ini kan santai-santai jalannya, ya foto dulu cekrek sana ini, mampir dulu souvenir, betul nggak Pak? Beda sama orang Hong Kong sama orang bule, betul jalannya tuh, grup-grup Jepang tuh, kompak gitu ya, betul nggak? Kita ini orangnya santai gitu Pak, nggak perlu juga terlalu banyak sejarah, tetapi yang penting ada selfie, ya kan, makanan enak, dan jalannya santai-santai, pelan-pelan, nggak bisa dibikin gerubak-gerubak. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita juga harus memahami karakter daripada klien kita Pak, dan kebutuhan mereka. Jadi kembali lagi mengenai cost halal meals itu memang di atas rata-rata daripada makanan umum gitu ya, untuk tur umum ya. Yang kedua yang cashback ya, tadi saya ulas lagi sekali lagi bahwa cashback itu memang tidak mudah ya. Memang kita juga lakukan cashback ya, tetapi kita tidak bisa tiap hari cashback. Ini tur apa katanya travel itu mengatur perjalanan, kok sampai sini kita dilepas begitu aja. Ini juga nggak proper. Saya melakukan cashback itu Pak, dan juga dilakukan oleh travel Bapak atau travel teman-teman lainnya, saya juga setuju. Saya melihat seperti itu ya. Saya setuju bahwa cashback itu dilakukan seperti di tempat-tempat permainan Pak, seperti kita ke Disneyland, oke, kita ke Universal Studio ya, atau ke tempat-tempat permainan lainnya, atau shopping ya, acara shopping ya, memang kita kasih cashback. Tapi cashback itu biasanya kita kasih di lunch Pak, bukan di dinner, karena mereka sambil menikmati wahana permainan, sambil mungkin mereka mau take away ini makanannya dan lain sebagainya. Karena sulit Pak kalau di dalam satu tempat objek wisata permainan seperti itu ya, kita kumpulin mereka untuk lunch bareng-bareng, yang satu masih dinyangkut di sana, yang satu masih nyangkut di sini, ya kan, di wahana ini, wahana itu, yang satu masih nyangkut di toko ini, yang satu masih nyangkut di toko itu, sulit ya. Makanya kita kasih cashback agar waktunya lebih efisien dan mereka lebih leluasa dalam memilih. Tapi kita juga harus jelaskan juga nih, restorannya ini aja. Biasanya kalau sebelum kita berikan mereka waktu free time, kita kasih mapnya Pak, kita kasih mapnya nih. Ini restorannya ya, ini ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kita kasih tahu bahwa ini pasti antri panjang loh. Gini. Biasanya kita juga brief juga sebelum kita berangkat atau satu hari sebelum keberangkatan ya. Jadi kita ini kan ada SOP-nya Pak, perjalanan ini semuanya ada SOP-nya ya, Jadi mohon maaf ya, bukan sekedar kita bikin tur laku, dijual dan hit and run, bukan seperti itu Pak. Ya, kita bisnis jasa ini, bisnis travel ini kan bisnis trust ya, bisnis kepercayaan, bisnis jangka waktu panjang. Seperti ya contohnya Pak Anton sendiri dari tahun 81 bisa eksis sampai detik ini, artinya orang percaya Bapak. Betul kan Pak? Bapak bukan hit and run. Ya kan, kredibilitas Bapak itu sudah diakui ya, termasuk saat ini kita diskusi, kalau saya nggak respect sama Bapak, saya ngapain diskusi beginian, ya nggak? Kurang lebih begitu. Karena iya, Pak, karena ini 60 menit adalah selesai, tinggal 25 detik lagi. Jadi terima kasih Pak. Mohon maaf, ini luar biasa ya. Yang ikut 50-an lebih. Mungkin nanti saya lihat berapa banyak yang viewernya ya. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih.